ayat kursi. Nah, coba dibacakan, Pak. Allahu la ilaha illa hayyum qayyum la hayyum qayyum la hayyum qayyum la tadkhulu sitnatun. Terus Pak. Yasin itu ada 63 ayat ya. 63 ayat ya. Orang membaca tafsiran ini, banyak orang meninggalkan Kristen ini. Meninggalkan apa? Islam. Sorry. Oh ya. Kalau kitab ini, memang kitab ini nggak ada dijual karena itu diedarkan oleh Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi di channel setia Setimbun NPC pastinya. Semoga tetap iman dan Islam juga istiqomah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat muslim, kalau di video-video kemarin kita simak syahadatnya para mu'allaf dan mu'allafah dalam memeluk agama Islam. Nah, di videoku kali ini yuk kita simak pula kebotolan dan kekoplakan murtadin dengan aksi menghujatnya kepada Islam yang lama tidak muncul, kini berulah lagi dengan aksi fitnahnya yang keji kepada Islam. Seperti apa pengakuan di videoku yang lalu, Ahmad Supena dengan 5 aksi penampilan murtadin lainnya yang termasuk dia di dalamnya dengan memberi kesaksian palsu dan bikin malu, kini muncul mempromosikan kesesatannya yang mengatasnamakan Al-Quran yang mengajak pada kekristenan. Na'udzubillahi min dzalik. Oten yang tak pernah puas berulah dan menyebarkan kesesatan yang nyata. Kini kesesatannya pun semakin parah. Jangankan membaca Al-Quran, menyebutnya pun belepotan. Seperti apakah kekoplakan yang hakiki tiada tara ini? Simak hingga akhir dan jangan lupa tinggalkan jempol like, komen, share, dan subscribe agar menjadi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Juga semoga tetap dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut videonya, ikhwan fillah. Mantan Menteri Agama pada di era sebelumnya Pak Jokowi, beliau adalah seorang sekarang masih jadi imam Masjid Istiqlal. Dia berkatakan, kenapa tak jadi manggil saya Ustadz, sering manggil saya. Beliau hanya orang Sulawesi Selatan, kok mau atau pindah dari Islam ke Kristen? Saya bilang, ini keputusan saya. Saya bilang, sayang katanya beliau. Kan kita tiap tahun undang Bapak untuk ikut sidang istibat baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Saya bilang, saya mengambil suatu keputusan. Beliau berkatakan, iya silakan. Dari situ beliau udah jarang komunikasi dengan saya. Beliau sekarang Imam Masjid Istiqlal sampai saat ini, mantan Wakil Menteri Agama di Indonesia. Nah, ikhwanillah, ini kebelunderan yang hakiki tiada tara. Katakanlah kalau memang dia seorang ustadz yang setiap tahun katanya diundang untuk menentukan hari raya atau sidang isbat itu ya. Tentunya dari cara pengucapan nama sidang isbat itu tidak akan keliru. Apalagi tadi tiap tahun dipanggil, diundang untuk menentukan sidang isbat hari raya ya. Tapi tadi justru orang ini yang mengaku ustadz menyebut sidang isbat dengan sidang istibat. Sidang istibat, apa maknanya sidang istibat tuh gitu ya? Kalau sidang isbat kan sudah jelas dari kata asbata yusbitu isbatan, al isbat ya, menetapkan. Nah ini istibat. Nah kalau menurut saya ini sebetulnya bukan kesaksian yang ditampilkan, tapi justru kepalsuan yang ditontonkan ikhwan. Yang ginian disebut ustadz, harusnya malu ya kalau seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, ikhwan. Silakan. Kalau orang membaca
tafsiran ini banyak orang meninggalkan Kristen ini. Banyak orang meninggalkan Kristen ini. Banyak orang meninggalkan Kristen ini. Meninggalkan apa? Islam. Sorry. Oh ya? Kalau orang baca kitab ini, memang kitab ini nggak ada dijual karena itu diedarkan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syariah. Banyak orang meninggalkan Islam. Karena ini ada juga masuk ayat-ayat dari kitab-kitab lain, Taurat, Zabur di sini. Gitu. Katanya kalau ada orang yang membaca tafsiran Al-Quran yang diterbitkan oleh Kemenag, ya, katanya banyak orang Islam yang masuk Kristen. Ini punya sangat luar biasa, ikhwah. Logikanya, kalau misalkan kita pakai logika ya, sebelum orang lain masuk Kristen, ya pasti yang bikin tafsirnya dulu yang akan murtad, begitu kan? Karena depag yang buatnya, pasti depagnya yang akan murtad terlebih dahulu, begitu. Ini bahaya ini, ikhwah. Ini bahaya sekali ini. Kenapa begitu ya? Orang ini harus berbuat tipu daya tatkala kesaksian, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat atau misalkan kita bahas tafsir Kemenag yang ada sekarang, bahkan banyak ya yang berupa PDF, ada juga yang berupa aplikasi ya. Menurut saya itu justru tafsir yang baik, tafsir yang bagus. Karena tafsir yang diterbitkan Kemenag ini adalah tafsir yang menggabungkan antara tafsir tahlili dan tafsir wajiz ya. Nah, tafsir ini tafsir terperinci. Tafsirnya nanti ada penjelasan-penjelasan dari hadis Nabi SAW, dan juga ada juga yang tafsir secara ringkas, padat dan jelas itu ya. Nah, kalau tidak percaya, ikhwan silakan download tafsir Al-Quran ini, Quran Kemenag ya. Justru tafsir corak seperti ini untuk pemula yang belum menguasai bahasa Arab, ini bagus sekali. Sebelum nanti kita mempelajari tafsir-tafsir yang ada ya, seperti Ibnu Katsir, Qurtubi dan yang lainnya. Dan tadi dikatakan dalam tafsir Al-Quran Kemenag ada Taurat Zabur. Kita tidak tahu maksudnya apa ini ya. Kalau pengajaran Taurat atau Zabur untuk menyembah Allah yang satu, Allah Ta'ala ya, Allah yang satu, untuk mentauhidkan Allah, untuk tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam Al-Quran ada perjanjian baru, perjanjian lama, nah itu tunggu dulu. Bukan Al-Quran namanya kalau misalkan semua isi perjanjian lama atau perjanjian baru yang sudah diubah oleh tangan manusia dimasukkan ke dalam Al-Quran, begitu ya. Ini ada-ada saja nih murtadin. Nah, kita akan lanjutkan lagi, dan ini adalah titik puncak kekocakannya seorang ustadz yang pernah kuliah di Al-Azhar membaca ayat suci Al-Quran. Silakan dikhafillah. Ayat kursi. Nah, coba dibacakan, Pak. Allahu la ilaha illa hayyum qayyum la hayyum qayyum la hayyum qayyum la tadkhulu fitnatun. Terus, Pak. Iya. Ayat kursi hayyum qayyum la tadkhulu fitnatun. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah ya, ini katanya seorang ustadz seperti ini dan pernah kuliah di Al-Azhar katanya. Tapi bacaan Al-Qurannya sangat ngawur dan sangat keliru. Nah, kita akan lanjutkan lagi, Hafillah. Silakan. Apa kalau surat Yasin berapa? Kurang jelas suaranya, Pak. Mati-mati. Surat Yasin itu berapa ayat ya? Saya lupa loh. Surat Yasin itu ada 63 ayat ya. 63 ayat ya Yasin itu. Nah, Hafillah, tadi ketika ditanya berapa ayat surat Yasin secara keseluruhan, katanya ada 63 ayat dengan pedenya dan lantangnya dia mengatakan demikian. Padahal Yasin semuanya ada 83 ayat. Tapi bapak ini yang mengaku sekolah di Al-Azhar, yang mengaku seorang ustadz, mengatakan 63. Ikhafillah. Allah karim. Dia ngaku ustadz sekolah di Al-Azhar, namun beginilah adanya. Baik ikhafillah, mungkin itu saja videonya. Jangan lupa subscribe dan pijit lonceng notifikasinya agar setiap video yang kami upload insya Allah akan masuk menjadi pemberitahuan. Terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan suasana yang berbeda tentunya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.